قمر غفا والشوق فينا لا ينام ودموعنا في الليل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi tentunya dengan saya di channel Doni99. Di channel ini seperti biasa saya membagikan sebuah kata-kata mutiara motivasi dan mindsetnya para pembisnis atau pengusaha yang sukses di era digital ini. Tentu pada kesempatan hari ini saya ingin bagikan sebuah kata-kata yang nantinya akan menambah seorang pria ini ataupun seorang laki-laki menjadi pria high value man. Nah, ini adalah salah satu bukti prinsip-prinsip ketika kalian atau pria yang pernah ditolak wanita, tidak dihargai oleh wanita atau perempuan ya. Ini kita dipandang rendah. Mungkin wanita akan bisa menghargai laki-laki itu yang pertama dari segi fisik dan kedua mungkin juga dari segi materi. Nah, ini akan menjadi acuan para wanita ataupun perempuan. Kadang perempuan bisa berpikir seperti ini, nggak apa-apa jelek, yang penting banyak uangnya. Ini sudah menjadi mayoritas perempuan yang berpandangan seperti itu. Akan tetapi ada juga yang memandang laki-laki itu dari segi agamanya. Mungkin ada beberapa gitu kan. Tidak sebanyak atau mayoritas perempuan memandang dari segi materi. Nah, gimana caranya supaya laki-laki ini tetap dipandang tidak rendah, tetap dipandang dihargai? Nah, ini ada sebuah prinsip-prinsip yang saya akan bacakan. Jadi yang pertama itu normalisasikan atau mengabaikan seorang wanita sampai kamu sukses, cerdas, dan kaya raya. Jadi prioritaskan diri kamu sendiri, bukan prioritaskan perempuan ya. Apalagi yang sudah tidak punya rasa ataupun perasaan kalian ditolak kalian, maka tinggalkanlah. Fokus ke diri, prioritaskan diri, upgrade skill, cari wawasan, terus tonton yang video ataupun YouTube yang menambah rasa semangat kita untuk upgrade diri. Yang kedua, hentikan pembuktian dini. Nikmatilah proses tanpa berisik, nikmati keheningan. Hanya kamu dan Tuhan dan prosesmu yang mengetahui itu. Jadi, di yang kedua ini tidak perlu kalian memperjuangkan seseorang yang memang dia tidak menghargai diri kita. Maka dari situlah kalian belajar berproses, menikmati dari keheningan, menikmati proses kalian. Nanti ke depan akan menjadi lebih baik dibanding kalian harus memperjuangkan atau membuktikan kepada. Nanti timbal baliknya kalau kita sudah di titik suksesan ataupun sukses dalam berproses, maka si perempuan itulah akan menyesali diri kita karena sudah tidak menghargai diri kita. Lalu yang ketiga adalah pelajarilah bisa mengontrol hal-hal yang kamu bisa kontrol. Ingat, kamu tidak bisa mengontrol semua yang ada dalam hidupmu. Jadi dari segi perasaan, dari segi pikiran, itu juga akan mempengaruhi perubahan atau pertumbuhan dalam diri seorang laki-laki ya. Jadi berpikirnya seperti mindsetnya para pembisnis atau pengusaha yang sukses. Dia memikirkan hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik ya. Ini akan menambah rasa kepercayaan diri kita. Lalu nomor selanjutnya yaitu stoplah main-main dan menghabiskan waktu dengan gak jelas. Fokuslah terhadap dirimu sendiri. Teman tongkronganmu belum tentu membantumu jika kamu kesulitan, jadi jangan andalkan mereka.
Nah, ini memanfaatkan waktu sebaik mungkin, jangan terlalu banyak main-main. Contoh hal kecilnya, saya pada dasarnya memang suka nongkrong, lalu suka main, lalu suka beli barang ini barang itu, dan barang-barang yang tidak mungkin sekarang saya rasakan itu tidak ada manfaatnya. Nah, disitulah saya mulai belajar bagaimana saya mempelajari public speaking, bagaimana saya upgrade skill, bagaimana saya belajar branding personal, terus bagaimana saya caranya memanfaatkan sosial media saya dengan salah satu untuk menambah mata pencaharian saya. Ya, itu menjadikan diri kita tuh lebih berwibawa atau lebih berprofesional. Ya, lanjut. Nomor berapa? Nomor 6, nomor 5. Ya, lanjut aja, next. Lupakan tren media sosial yang menguras dompetmu. Gunakan uang yang kamu dapat untuk melipat gandakan uangmu kembali dengan upgrade skill, seperti membeli buku, e-book, kelas ya yang sesuai dengan bidangmu. Nah, ini yang saya sudah bicarakan tadi di awal. Upgrade skill, belajar hal-hal yang baru, belajar berpikir positif, dan dunia-dunia yang menambah wawasan kita untuk menambah penghasilan juga. Nih ya, jadi jangan membeli barang-barang yang tidak manfaat dan ataupun tidak berguna nantinya. Lalu nomor selanjutnya itu nomor 7, menikahlah dengan keadaan kamu siap secara mental maupun finansial agar istrimu tidak sengsara bersamamu. Nah, ini juga menjadi pertimbangan seorang laki-laki. Ada yang diwajibkan untuk menikah, ada yang diharamkan untuk menikah. Mana sih yang disebut diwajibkan untuk menikah? Salah satunya materi punya, umur sudah dewasa, akal sehat. dalam kategori dia tuh sudah umur sudah dewasa dan memasuki umur yang benar-benar matang, lalu dia tuh orangnya punya. Terkadang kan ada seseorang yang ingin menikah, akan tetapi di permasalahannya ada di ekonomi. Nah, ini banyak ya, terjadinya banyak dan banyak kendala dalam segi ekonomi. Tapi jangan khawatir, kalian yang mau menikah dan siap dengan semua resikonya, maka kalian menikahlah meskipun pada dasarnya kalian belum stabil dalam keekonomian ataupun dalam hal materi yang kalian belum siapkan. Maka dari itu analisanya efisiensi biayanya. Ketika kalian ingin menikah, maka perempuan itu ajaklah dengan hal-hal yang sederhana aja dulu. Ya, untuk membangun masa yang akan datang, maka belajar dari kesederhanaan supaya kedepannya nanti tidak akan memberatkan. Mungkin itu adalah prinsip-prinsip yang harus kita terapkan sebagai pria high value man. Ya, di mindsetnya para pembisnis atau pengusaha yang sukses, apapun akan menjadi peluang besar untuk menambah penghasilan di era digital ini. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.